Hari itu di ruang tunggu ICU rumah sakit, Diao, penulis naskah kehabisan ide untuk karyanya dalam sebuah proyek film. Di tengah kebuntuan itu, perawat tiba-tiba datang meminta Diao untuk mengurus biaya administrasi pasien. Diao datang ke rumah sakit untuk ibunya yang masuk ke ICU karena penyakit jantung. Ibu Diao sudah tua dan kondisinya sangat memprihatinkan. Dokter meminta Diao untuk bersiap-siap menghadapi kemungkinan terburuk karena mungkin ibunya tidak akan bertahan lama. Ketidakpastian itu, semua tagihan medis dan biaya rumah sakit membuat Diao sangat tertekan. Meski begitu, dia tidak menyerah dan terus berjuang untuk mencari nafkah. Tidak lama setelah dia kembali ke tempat duduknya dan melanjutkan naskahnya, seorang wanita tiba-tiba datang membawa satu baris kursi ke ruang tunggu, membuat dia kehilangan konsentrasinya untuk sesaat. Gangguan lain muncul ketika dia mendapat panggilan dari atasannya yang memintanya untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Diao tidak terbiasa membuat naskah tentang kisah cinta. Selain itu, menulis komedi romantis dalam suasana yang menyedihkan terdengar mustahil baginya. Diao kembali ke tempat duduknya. Perhatiannya tertuju pada wanita sebelumnya yang sedang fokus berdoa dengan suara yang terdengar jelas. Ketika Diao melanjutkan naskahnya, dia tanpa sadar menulis semua doa yang diucapkan gadis itu, lalu berteriak sesaat setelah menyadarinya dan menciptakan suasana canggung. Keadaan pun semakin lucu ketika Diao berusaha mati-matian menahan cegukannya yang tiba-tiba muncul. Wanita itu menatapnya dengan aneh, lalu dia mengejutkan Diao dengan ledakan balon plastik. Lihat, cara ini selalu berhasil, ucap wanita itu sambil tersenyum. Cegukan Diao seketika terhenti, dan sejak saat itu mereka berdua mulai mengenal satu sama lain. Wanita priang itu adalah guru musik yang akrab dikenal sebagai Buah. Setelah Diao bercerita tentang naskahnya, Buah sangat tertarik dan ingin membacanya. Diao tidak yakin, tapi dia tidak bisa menolak setelah melihat Buah mengibaskan bulu matanya yang sangat menggemaskan. Diao menyerahkan naskah di laptopnya kepada Buah, yang kemudian memintanya untuk memberitahu ending ceritanya seperti apa. Diao menolak, lalu menjelaskan bahwa sebagai pembaca cerita, Buah harus memahami karakter dan situasi yang mereka alami. Selain itu, naskah yang dibuat Diao terdiri dari 4 alur cerita, dan semuanya punya ending yang berbeda. Buah kembali membaca naskah yang dibuat Diao mulai dari cerita pertama yang berjudul Seseorang di Seberang. Kisah ini bercerita tentang pertemuan pria dengan wanita di tengah pandemi COVID. Ceritanya dimulai ketika karakter utama pria bernama Comkite, seorang pekerja kantoran, memenangkan taruhan pertandingan bola dengan temannya. Teman Comkite membuat taruhan baru untuk tidak keluar gedung apartemen selama 2 minggu saat karantina, dan bertaruh 2 peti bir untuk pemenangnya. 3 hari setelahnya, Comkite yang mulai bosan memesan minuman menggunakan drone. Dia kesulitan mengendalikannya saat drone miliknya mulai mendekati wanita yang sedang menjemur pakaian dalam dan hanya mengenakan handuk. Teman Comkite yang mendengar cerita itu mengubah taruhannya dan menambahkan hadiah uang. Sekarang, dia menantang Comkite untuk mencuri hati wanita itu dalam waktu 2 minggu. Keesokan harinya, wanita di seberang gedung sedang berbicara dengan temannya melalui telepon. Dia adalah pramugari bernama Jingjing, yang belum lama putus dengan pacarnya dan sedang berusaha untuk move on. Teman Jingjing, yang dikenal sebagai Ice, sedang dirawat di rumah sakit. Jingjing meminta temannya untuk segera mengenalkan pacarnya yang sangat misterius. Dia khawatir pacar temannya itu punya kehidupan ganda dan suka berselingkuh. Jingjing terkejut saat melihat drone milik Comkite kembali menghampirinya. Tetapi kali ini dengan catatan minta maaf, sebungkus makanan ringan dan ID lain. Comkite akhirnya mulai akrab dan sering bertukar pesan dengan Jingjing. Mereka berdua melakukan banyak hal romantis untuk mengisi waktu karantina.
Sampai akhirnya Jingjing menunjukkan tanda-tanda ketertarikan, Comkite mulai merasa bersalah. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana jika Jingjing mengetahui kebenarannya dan sangat kecewa. Di samping itu, pacar Comkite akan segera kembali. Comkite mengaku kalah dari taruhannya kali ini, dan dia memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Di sisi lain, setelah dirawat di rumah sakit, Ice datang ke apartemen Jingjing. Tidak lama dari itu, Comkite juga datang menemui Jingjing untuk menjelaskan situasinya. Dia dengan berat hati berkata bahwa apa yang mereka lewati selama ini hanya sandiwara. Air mata Jingjing mengalir ketika Comkite mengaku bahwa dia sudah punya pacar. Dan hatinya semakin hancur setelah tahu pacar yang dimaksud adalah Ice, temannya sendiri. Bua sangat terkejut dengan akhir cerita ini. Dia menjelaskan bahwa dia tidak suka happy ending, karena menurutnya tidak ada yang tahu bagaimana hidup akan berakhir, dan semua orang tidak selalu mendapatkan akhir yang bahagia. Naskah Diao terus bertambah seiring berjalannya waktu, dan Bua tidak pernah bosan melihat perkembangannya. Cerita Diao yang kedua berjudul Di Sebelah Rumah, berkisah tentang siswa SMA yang menaruh perasaan pada teman sekolah sekaligus tetangga di lingkungan tempat tinggalnya. Ceritanya dimulai ketika siswa SMA bernama Tir terus memandangi spanduk di sekolah, di mana wajah gadis bernama Chayen terpampang dengan jelas sebagai siswa terbaik. Tir tidak begitu menyukainya karena dia sangat berbeda. Tidak seperti dirinya yang nakal dan sering membuat ibunya yang merupakan seorang guru malu karena tingkahnya. Tir dan Chayen sudah lama hidup bertetangga. Rumah mereka bersebelahan tetapi tidak pernah akrab. Di samping itu, Chayen dikenal sebagai ratu es yang sangat dingin dan hampir tidak pernah tersenyum. Hingga suatu ketika, Tir tiba-tiba merasa kehilangan ketika Chayen pergi belajar ke Cina. Tir tidak tahu apa alasannya, hanya saja dia merasa kepergian itu membuatnya tidak nyaman. Beberapa bulan setelahnya, Tir mendapat titipan ID WeChat dari salah satu guru di sekolah yang juga tinggal di dekat rumahnya. Pada malam itu, Tir akhirnya tahu siapa yang mengirimkan itu kepadanya. Dia adalah Chayen, gadis yang tidak dia sukai tetapi merasa kehilangan dengan kepergiannya. Chayen melakukan ini semua karena dia ingin meminta bantuan Tir. Ayahnya jarang pulang ke rumah, dan dia khawatir neneknya akan kesepian karena hanya tinggal bersama pengurus rumah tangga. Tir menuruti semua permintaan Chayen untuk mengirim beberapa makanan dan menemani neneknya mengobrol. Meski itu akan menjadi pekerjaan yang sulit karena dia sudah tua dan terkena Alzheimer. Seiring berjalannya waktu, Tir yang sering berkomunikasi dengan Chayen mulai merasakan kehangatan. Senyum manis Chayen berhasil meluluhkan hatinya dan membuatnya yakin bahwa Ratu Es tidak sedingin es di hatinya. Tir sangat senang saat mendengar kabar bahwa Chayen akan pulang, tapi kemudian dia kecewa karena pemerintah Cina melockdown Shanghai untuk membatasi penyebaran virus COVID. Chayen tidak tahu kapan dia akan pulang, dan entah kenapa dia tiba-tiba sangat merindukan rumah. Malam itu, saat melakukan panggilan video dengan Tir, Chayen berkata bahwa dia merasa aneh karena tidak pernah mengobrol sebanyak ini dengannya, padahal sudah lama hidup bertetangga. Tir menjelaskan bahwa itu karena pada dasarnya dunia mereka sangat berbeda. Saat aku kembali, bisakah aku datang ke duniamu? Tanya Chayen sesaat sebelum panggilannya terputus. Tir tidak mendengar apapun, sementara Chayen mengenang kembali ingatan masa lalu sebelum pergi ke Cina. Ternyata, selama ini dia selalu mengamati Tir dari kejauhan dan mengambil beberapa fotonya secara diam-diam. Itu membuktikan bahwa sebenarnya Chayen sudah lama menyukai Tir. Mereka mungkin berbeda, tetapi dengan cinta, batasan itu tidak ada artinya. Cerita Diao kali ini membuat Bua sangat kesal karena endingnya menggantung. Dia ingin tahu apakah Chayen berhasil pulang, apakah Tir mengetahui bahwa Chayen menyukainya, apa yang akan terjadi kepada mereka selanjutnya, lalu bagaimana kisah cinta mereka berakhir. Diao menjelaskan bahwa endingnya menggantung itu bagus, karena penonton bisa menginterpretasikan jalan ceritanya sendiri. Cerita ketiga yang dibuat Diao berjudul Seseorang yang Dibenci, berkisah tentang kurir yang hobi balapan bernama Out, dan pengendara misterius yang selalu membuatnya kesal. Ceritanya dimulai pada malam hari. Di persimpangan lampu merah saat itu,
Out bertemu dengan pengendara misterius yang juga bekerja sebagai kurir untuk perusahaan saingannya. Mereka berdua pernah balapan, dan dari 3 pertandingan, Out hanya menang 1 kali. Dan sekarang, dia ingin membuktikan kemampuannya sekali lagi. Namun, semua usahanya untuk menjadi yang tercepat sirna ketika dia lengah dan menabrak tumpukan sampah. Out pulang dengan motornya yang sedikit rusak. Adiknya Ing yang masih kecil setia menunggunya di depan rumah. Berbeda dengan anak perempuan seusianya, dia tidak suka pada boneka dan lebih tertarik pada roket terbang. Ing menjelaskan bahwa suatu saat nanti, dia akan menciptakan roket yang bisa membawanya kemana saja. Suasana malam itu menjadi sedih ketika Ing bertanya kepada Out kapan sang ayah akan pulang. Saat ini, ayah mereka sedang terbaring lemah di rumah sakit dengan biaya tagihan yang cukup mahal. Keadaan itu memicu Out untuk ikut balapan liar agar bisa mendapatkan uang dengan cepat, dan dia mempertaruhkan kalung emas miliknya. Namun, jadwal pertandingan tiba-tiba diubah ke hari esok ketika polisi datang mengamankan area di sekitar. Motor Out tiba-tiba mati saat dia berusaha kabur, dan untungnya dia berhasil lolos dari kejaran polisi berkat bantuan pengendara misterius, yang ternyata seorang perempuan, dan Out tidak pernah menyangka dia seimut itu. Mereka berdua akhirnya mencari makan di minimarket. Out terkejut karena ternyata perempuan itu tahu banyak hal tentang dirinya. Di tengah pertemuan yang tidak terduga itu, pengendara misterius menjelaskan bahwa besok Out akan mati jika mengikuti balapan liar. Pada awalnya, Out menganggap itu lelucon, tapi kemudian dia terus memikirkannya, terutama setelah pengendara itu berkata bahwa dia datang dari jauh untuk menemuinya, dan memintanya untuk tidak mengecewakannya. Out tidak percaya gadis itu bisa meramal atau datang dari masa depan, tapi perkataannya membuatnya bimbang, karena jika dia benar-benar mati, adiknya Ing akan kesepian dan tidak ada yang mengurusnya. Merasa tidak punya pilihan, Out tetap datang ke acara balapan, tapi kemudian dia mengurungkan niatnya pada saat-saat terakhir. Out segera pergi ke rumah sakit, di mana gadis misterius datang menemuinya, dengan kotak penuh uang yang dia dapatkan dari balapan sebelumnya. Gadis itu menyerahkan uang tersebut kepada Out karena tahu dia sangat membutuhkannya. Out bertanya kepada gadis itu tentang siapa dia sebenarnya, sesaat sebelum pergi menaiki lift. Gadis itu hanya tersenyum sambil memperlihatkan tato roket yang ada di lehernya. Out akhirnya tahu bahwa gadis itu adalah adiknya yang datang dari masa depan. Buah cukup terkesan dengan cerita Diao kali ini yang menambahkan bumbu fiksi ilmiah. Malam itu di ruang tunggu rumah sakit, Buah berkata jika seseorang bisa datang dari masa depan dan memberitahu apa yang akan terjadi kepadanya, itu akan menyenangkan. Apapun hasilnya, kabar baik atau buruk, itu lebih melegakan daripada harus menunggu dalam ketidakpastian dan tenggelam dengan harapan. Diao sedikit memahami perkataan Buah, lalu bertanya kepadanya siapa orang yang dia kunjungi di rumah sakit. Itu pacarku, jawab Buah yang kemudian pamit untuk pulang. Sementara Diao hanya terdiam seolah terkejut mengetahui fakta itu. Cerita Diao yang terakhir berjudul Pengagum Rahasia. Berkisah tentang pegawai minimarket yang diam-diam memendam perasaan pada pengunjung di tokonya. Cerita dimulai ketika Sue, tokoh utama dalam cerita ini, bekerja di minimarket bersama teman dekatnya, Tom. Sue punya kepribadian yang unik. Dia sangat suka merapikan botol minuman, mencari kutu pada anjing, dan menghafal nama pengunjung. Satu hal yang sangat dia sukai dari pekerjaannya saat ini adalah shift malam. Karena hanya dengan itu, dia bisa bertemu dengan Ja, perawat cantik yang suka datang ke tokonya saat beristirahat. Sue sudah lama memendam perasaan kepadanya, tetapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Ja menyukai dokter gigi di klinik tempatnya bekerja, dan hampir setiap hari dia selalu meninggalkan makanan ringan untuknya. Karena penasaran, Sue dan Tom datang ke klinik untuk melihat langsung sosok Dr. Num yang disukai Ja. Sue yang gugup karena aksinya diketahui oleh Ja membuat alasan bahwa dia datang ke klinik untuk memeriksa giginya, dan akhirnya dia bisa bertemu dengan Dr. Num. Sampai sejauh ini, dia meminta pendapat Buah tentang naskahnya. Buah mengutarakan pendapatnya bahwa dia suka pria yang bertekad, dan menyarankan Diao untuk menambahkan unsur tersebut dalam ceritanya. Malam itu, di ruang tunggu rumah sakit, perawat menyampaikan pesan kepada Buah bahwa dokter ingin berbicara kepadanya.
Diao menyemangatinya dan berharap Bua akan mendapatkan kabar baik. Tapi sejak saat itu, Diao tidak pernah melihatnya lagi selama berhari-hari. Tentu saja itu membuatnya merasa kehilangan. Tapi Diao tidak bisa berbuat apa-apa. Diao sangat senang ketika dia akhirnya melihat Bua ada di rumah sakit sedang menghibur para lansia. Ternyata selama ini dia pergi ke berbagai tempat suci untuk berdoa dan melakukan beberapa kebaikan untuk pacarnya. Ketika dokter memanggilnya, Bua mendapat kabar bahwa pacarnya tidak punya banyak waktu untuk bertahan. Diao terkejut dan tidak tahu harus merespon kabar tersebut seperti apa. Dia tahu, Bua menyimpan begitu banyak kesedihan di balik senyumannya. Bua yang tidak ingin larut dalam kesedihan, menanyakan kelanjutan naskah film Diao. Cerita berlanjut ketika Sue meluangkan waktu istirahatnya untuk membaca buku kedokteran gigi. Meski terlihat mustahil, Sue merasa bahwa dia harus tetap mencobanya. Dia ingin melihat apakah takdirnya akan berubah jika hidup dengan jalan yang berbeda. Di malam itu, Jia datang menemui Sue dan bercerita kepadanya bahwa Dr. Num akhirnya membalas perhatiannya selama ini. Dia sangat senang karena Dr. Num mengundangnya makan malam di penginapannya. Sue pura-pura senang mendengar kabar itu. Sementara temannya Tom menyadari bahwa itu adalah akhir dari segalanya. Karena dia yakin pertemuan Jia dengan Dr. Num bukan hanya acara makan malam biasa. Sue yang patah hati membuang buku kedokteran giginya ke tempat sampah. Beberapa hari kemudian, Jia datang ke minimarket menembus derasnya hujan di tengah malam. Kali ini dia datang tanpa senyum manisnya dan membawa kabar yang sangat mengejutkan. "Aku sangat bodoh," ucap Jia kepada Sue yang berdiri di sampingnya. Setelah tidur dengan Dr. Num pada malam itu, Jia akhirnya tahu bahwa pria brengsek tersebut ternyata sudah punya pacar. Sue tidak terima pujian hatinya dipermainkan. Dia dengan amarah yang memuncak menyerang Dr. Num di kliniknya hingga tak berdaya. Dan sejak saat itu, Jia tidak pernah datang lagi ke minimarket. Dia mengundurkan diri dan kembali ke kampung halamannya. Rumor mengatakan dia punya anak tanpa menikah dengan siapapun. Sedangkan Sue, dia mengundurkan diri tidak lama setelahnya. Tom tidak tahu kemana temannya itu pergi. Tapi dia percaya Sue ditakdirkan untuk melakukan sesuatu di suatu tempat. 5 tahun kemudian, Jia menemani putranya yang sangat dia sayangi ke klinik gigi. Di saat itulah, Jia akhirnya bertemu kembali dengan Sue yang telah menyelesaikan studinya dan menjadi dokter gigi. Di malam ketika Sue patah hati, dia memungut kembali bukunya dan belajar dengan giat. Keberhasilan itu menjadi bukti betapa besar rasa cintanya untuk Jia, serta keinginannya untuk hidup lebih baik, dan semesta mengabulkan harapannya dengan cara yang tidak terduga. Bua sangat senang karena cerita ini berakhir bahagia. Dia mengikuti saran Bua untuk memainkan tekad karakter pada ceritanya. Dia percaya setiap orang bisa memilih jalan hidupnya sendiri, bahkan jika itu hanya terlihat seperti angan-angan. Selama ada kemauan dan kerja keras, semuanya akan tercapai. Bua tidak tahu banyak tentang menulis, tapi setiap kali dia selesai membaca naskah, dia memberikan komentar, kritik, dan saran yang pada akhirnya membantu dia untuk mengembangkan ceritanya. Tanpa disadari, kehadiran Bua membawa banyak pengaruh positif untuk Diao, sehingga dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Bagaimanapun, naskah itu cukup menghibur bagi Bua di tengah kesedihan yang sedang dia hadapi. Dan itu menjadi bukti bahwa semesta mempertemukan mereka bukan tanpa alasan. Hari itu di ruang tunggu rumah sakit, Diao mendapat kabar dari perawat bahwa ibunya sudah sadar. Diao tidak pernah menyangka itu adalah kali terakhir dia bertemu dengan Bua. Diao tidak tahu saat dia berbicara dengan ibunya lagi, akan bersamaan dengan waktu Bua harus mengucapkan selamat tinggal kepada pacarnya. Bua meninggalkan sepucuk surat untuk Diao, berkata bahwa dia turut berbahagia atas kepulihan ibunya, dan berjanji akan menonton filmnya di bioskop. Ibu Diao tetap di ICU selama 2 minggu. Kemudian dia menghabiskan waktu 2 bulan di bangsal biasa. Diao tidak pernah melihat Bua lagi. Setiap hari dia mengunjungi ibunya dan memikirkan Bua. Bertanya-tanya kemana dia pergi, dan apa yang dia lakukan. Dia berharap Bua tidak larut dalam kesedihan, dan dia juga berharap Bua akan merindukannya.
Waktu terus berlalu. Diao menyaksikan film sendiri setelah rilis di bioskop. Di sisi lain, Bua juga datang ke bioskop untuk menepati janjinya kepada Diao, tetapi dia terlambat. Di tengah pemutaran film, Diao keluar studio untuk menjawab panggilan dari seseorang terkait hasil pekerjaannya. Di saat itulah, dia bertemu kembali dengan Bua yang sedang memesan tiket filmnya untuk pemutaran selanjutnya. Lagi-lagi, semesta mempertemukan mereka pada waktu dan cara yang tidak terduga. Pertemuan itu membuat Diao merasa telah mendapatkan akhir yang bahagia dalam cerita hidupnya. Tak satu pun orang tahu bagaimana kehidupan akan berakhir, dan semua orang tidak selalu mendapat akhir yang bahagia. Terkadang, hidup tidak memberi apa yang kita mau, bukan karena kita tidak pantas menerimanya, tetapi karena kita pantas untuk menerima yang lebih baik. Ketika kamu tahu kenapa kamu menyukai seseorang, itu adalah sebuah kekaguman. Ketika kamu tidak mempunyai alasan ataupun penjelasan, itulah cinta. Cinta yang sesungguhnya tidak memiliki akhir yang bahagia, dan tidak memiliki akhir dalam segalanya. Waktu tidak berpihak kepada siapapun, tapi waktu dapat menjadi sahabat bagi mereka yang memegang dan memperlakukannya dengan baik. Cita-cita bukanlah takdir, tapi sebuah petunjuk arah. Setiap orang bisa memilih jalan hidupnya sendiri, bahkan jika itu hanya terlihat seperti angan-angan. Selama ada kemauan dan kerja keras, semuanya akan tercapai. Setiap orang adalah perjalanan bagi manusia lainnya, dan setiap perjalanan terbuat dari dua hal, pertemuan dan perpisahan. Kata kebetulan digunakan untuk orang yang baru pertama kali kita temui, sementara takdir digunakan untuk orang yang berada di sisi kita sampai akhir.